Oh, 150 ya? Ini semester berapa? Izin jawab dok, semester 4 dok. Oke, traktus urinarius ya. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dok. Sudah ya, sudah ini ya, full ya. Oke, jadi sore ini kita akan membahas mengenai radiologi atau sebetulnya bukan radiologi tapi imaging pada sistem urogenital atau uroreproduksi ya. Ya, sekarang jadi uroreproduksi. Baik. Kalian sudah dapat kuliahnya uroreproduksi ini ya. Jadi yang utamanya adalah saluran traktus atau saluran urinarius. Terdiri dari organ apa saja? Ada yang tahu? Organnya apa saja kalau kita bicara traktus? Traktus itu artinya apa sih? Traktus artinya apa? Sa saluran. Ini kalau nggak ada yang jawab berarti saya ngomong sendiri nih. Ya udah. Nah, jadi nanti ada kemarin waktu semester 2 kan sudah traktus respiratorius ya sama saya. Jadi sekarang eh, sore ini kita bicara traktus urinarius dengan organ reproduksi. Traktus urinarius adalah saluran eh, kencing dan organnya adalah yang kalian ketahui ginjal, kedua ginjal, kemudian ureter, kemudian vesika urinaria, lalu ada uretra ya. Oke. Dari awal yang paling atas itu adalah ginjal kanan kiri ya. Suara saya kedengeran nggak? Dengar dok. Dengar dok. Oh, tapi ini ada bocor. Oke. Jadi jangan lupa untuk mempelajari anatomi ya, anatomi, kemudian topografi. Maksudnya apa? Itu karena kita bicara saluran, kalian harus tahu persis salurannya itu jalannya bagaimana. Penting karena nanti kalau misalnya melihat ada kelainan itu harus bisa menyebutkan di mana, apakah di ginjal, proyeksi traktus ureter, dan di mana sepertiga proksimal, tengah atau distal, atau buli-buli atau uretra. Itu topografi. Kemudian anatomi, ya strukturnya terdiri apa saja. Karena apa? Karena kita bicara mengenai pencitraan atau imaging. Jadi gambar yang ada ya yang kalian lihat itu hanya sekedar pencitraan. Jadi image yang dihasilkan oleh gambar keadaan yang sebetulnya anggota-anggota atau organ-organ tubuh kita. Nah, kadang-kadang tidak terlalu jelas ya. Tidak terlalu jelas atau kalian harus punya perkiraan tuh ada di mana. Oke, selain anatomi dan topografi, perlu juga untuk mengetahui morfologi dan struktur. Strukturnya apa, kemudian hubungannya dengan fungsi. Ini pendahuluannya aja ya. Jadi kedua ginjal itu mengontrol volume, komposisi, dan tekanan dari cairan tubuh dengan mengatur ekskresi dari
air dan cairan lainnya ya, solution. Mereka juga mempengaruhi, jadi ginjal itu adalah struktur yang cukup kompleks dan perannya besar. Jadi di tubuh kita itu banyak sekali ya struktur-struktur yang sangat kompleks. Ya Allah, itu maha besar ya. Dari kepala, kalian lihat, otak itu nanti ada kuliahnya nih di semester 5 atau 7 neuroradiologi. Kalian bisa lihat betapa central nervous system itu mengatur seluruh tubuh. Kemudian jantung juga. Dan tak kalah penting adalah ginjal. Ini ginjal juga mempengaruhi produksi darah merah dan tekanan darah dengan mekanisme hormonal, ya, renin, angiotensin. Kemudian kencing itu atau urin itu diproduksinya di kedua ginjal, ya, berupa cairan yang mengandung sampah, ya, produk sampah atau barang-barang yang asing yang tidak dibutuhkan itu akan diekskresi, dan juga sisa-sisa dari tubuh ya, organ tubuh yang jumlahnya itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan homeostatik. Jadi kalau kalian makan atau minum sesuatu yang berlebihan akan dikeluarkan apabila tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau itu adalah hal yang baik, kalau yang dibilang foreign substance apalagi kalau tidak. Tapi semuanya itu kalau tidak dibutuhkan ya, tapi semuanya itu melalui proses yang terjadi di kedua ginjal. Ya, kanan kiri, struktur itu terdapat retroperitoneal dan mengandung korteks dan medula di bagian luar dan dalam, kemudian terdiri dari beberapa struktur piramidal berbentuk cone, ya. Kemudian nanti kamu lihat ya di gambar anatominya strukturnya itu. Jadi kalau kita ceritakan mungkin kalian nggak bisa membayangkan. Jadi nanti ditunjukkan. Kemudian dia mempunyai, ginjal itu mempunyai banyak sekali ya pembuluh-pembuluh darah dan tekanannya rendah, maka bisa menerima sampai 1.200 ml ya, atau 25% dari output jantung setiap menitnya. Oke. Kemudian tekanan darah itu diatur ya dengan proses glomerular dan diproduksi melalui proses arteriol eferen. Oke. Jadi nanti kamu lihat, untuk lebih mengerti kamu lihat diagramnya, kemudian diikuti jadi lebih mudah. Dan semuanya dipengaruhi oleh hormon epinefrin, norepinefrin, dan angiotensin regulator. Regulatornya itu juga termasuk simpatik dan parasimpatik neuron ya. Nah, ini adalah potongan sagital ya. Lebih mudah membayangkannya. Korteks, medula, lalu terdiri dari columna renalis, calyx mayor, calyx minor, kemudian arteri interlobular berkumpul yang disebut sebagai, ini adalah daerah cortical glomerulus dan juxtamedullary glomerulus. Kemudian ada arteri arcuata yang besarnya berkumpul renal artery ya. Kemudian yang paling besar di tengah-tengah ini adalah struktur pelvis renalis yang merupakan kumpulan dari kaliks ini. Ya, nanti kalian pelajari lagi. Kemudian untuk melihat proses yang terjadi itu, kita dengan jasa dari William Conrad Ronson, kita bisa mencitrakan atau mengetahuinya tanpa harus melakukan tindakan pembedahan ya untuk dapat gambar seperti ini. Ada berbagai macam modalitas radiologi.
Eh, sebagian menggunakan sinar X, ya, sebagian lagi tidak. Jadi kalau USG pakai apa? Masih ingat nggak? USG itu dapat menghasilkan pencitraan pakai apa? Itu harus selalu diingat ya. Namanya aja USG, pakai gelombang Gelombang suara. suara, Dok. Kalau BNO itu singkatan dari apa? Nanti kita terangkan lagi. Ya, back neuron oversea. Dia adalah foto polos abdomen, satu posisi. Foto, jadi pakai sinar X. Kemudian ada IVP, intravenous pielografi, ya. Itu tadi kan terdiri dari pielum-pielum, jadi kita mau melihat keadaannya, dan itu pakai sinar X juga. Tapi ada tambahan pemberian kontras secara intravena, makanya disebut sebagai intravena pielografi. Jadi untuk mendapatkan gambaran pielumnya kita pakai kontras. Kontrasnya apa? Iodium. Nah, pengembangannya adalah uretrosistografi, RPG atau APG, ya, RPG retrograd, APG antegrad, mayor minor, gitu. Kemudian CT scan. CT scan itu jadi mungkin sudah tahu ya, sudah memberikan dasar-dasar biologi diagnostik juga di semester 1, kemudian semester 2 toraks. Jadi ini akan diulang-ulang ya mengenai modality, jadi kalian benar-benar tahu sampai lulus dokter nanti ya. Nah, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu pakai sinar X. Ya, hanya tekniknya bermacam. Jadi macam-macam. Kita sesuai yang kita butuhkan. Kalau BNO itu tanpa kontras, tapi IVP, uretrositografi, RPG, APG itu dengan kontras iodium yang tadi saya sebutkan. Kalau CT scan, dia memakai CT scan berarti mendapatkan gambarannya lebih detail. Ya, hanya juga resikonya bahaya radiasinya lebih tinggi. Kemudian kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir itu tambahannya adalah memakai radiofarmaka yang memiliki waktu paruh, ya. Oke. Dan arteriografi itu sama, pakai radiasi sinar X, tetapi kontrasnya dimasukkan ke arteri, namanya juga arteri. Nah, kok bisa masukin ke arteri buat apa, Dok? Kan kita mau ngelihat traktus urinarius. Ya, jangan lupa tadi ya, ginjal itu mengandung banyak sekali pembuluh darah ini. Possess numerous blood vessels. Dan strukturnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau melihat keadaannya juga seringkali tidak lepas dari melihat keadaan pembuluh darah di ginjal ya. MCU. Jadi gini, kalau grafi itu artinya gambaran. Kalau histouretrografi berarti kita mau mendapat gambaran dari uretranya dan ini vesika urinarianya. Kemudian micturition itu artinya dilakukan ya dalam keadaan dia mixi. Memangnya kenapa? Kalau dia lagi mixi, maka katupnya terbuka, alirannya terlihat. Jadi kita bisa melihat apakah ada gangguan katup ataukah ada gangguan dari salurannya, apakah ada stenosis atau bahkan struktur ya. Dan yang terakhir MRI. Juga tanpa radiasi ya, ini karena sama dengan USG karena menggunakan gelombang elektromagnet. Indikasi-indikasi pemeriksaan itu apa gitu ya. Ini oh iya, ada yang menjawab gelombang suara. Ya, oke.
USG ya. Indikasi-indikasi pemeriksaan itu apa? Ya itu gangguan-gangguan yang berhubungan dengan traktus urinarius seperti hematuria, disuria, kencing berdarah, tidak bisa kencing, atau gangguan kencing, retensi urin itu tidak bisa kencing. Kolik ureter, sakit di saluran. Jadi taunya dari mana ya itu kalau kolik ureter, Dok? Ya, itu tadi makanya saya bilang kan penting untuk tahu jalannya traktus urinarius itu. Jadi kalau aduh itu memang di daerah retroperitoneal gitu ya. Belakang agak di atas sekitar tingginya L12 lah, L1 sampai 3. Oh ya itu jangan-jangan ginjal itu. Atau aduh di perut kanan bawah tapi agak di tengah gitu. Ya boleh aja di DD. Jangan-jangan ada batu ureter, tapi bisa juga apendisitis ya. Nanti kita akan lanjut ke pemeriksaan lain untuk memastikan penyebabnya. Periksa kencingnya ada darahnya banyak, ada kristal-kristal. Ya udah, jadi semuanya itu saling melengkapi untuk menunjang diagnosis dan pada akhirnya penata laksanaan pada pasien. Atau ada itu, benjolan, nyeri ketok, ya, infeksi yang berulang, ya kalau kencing sakit, demam-demam, atau juga kelainan kongenital. Nggak bisa ya. Jadi itu tadi indikasi dan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk traktus urinarius itu dapat mendeteksi adanya kelainan kongenital, ya, seperti horseshoe kidney, ectopic kidney. Horseshoe kidney itu kelainan fusi ya, atau apa kelainan letaknya. Dia harusnya di kanan kiri L1 sampai 3 tapi tiba-tiba ada yang di bawah jauh gitu. Atau bipelvic, ada 2 pelvisnya, atau biureter, ureternya ada 2. Itu sering terjadi. Juga dapat mendeteksi infeksi saluran kemih ISK, pyelonefritis kronik, uretritis, atau sistitis ya. Batu saluran kemih, ya itu yang sering juga ya, atau disebut sebagai urolithiasis. Bisa di ginjal, kalau di ginjal namanya nefrolithiasis, batu di ginjal. Ureterolithiasis kalau ada di ureter. Vesikolithiasis kalau ada di buli-buli, batu buli-buli. Dan uretrolithiasis kalau ada di uretra. Bisa juga mendeteksi tumor ginjal, tumor Wilm, neuroblastoma, atau tumor Graves. Yang saya sebutkan tadi itu adalah tumor-tumor yang ada di ginjal. Atau kejadian trauma seperti ruptur ginjal, ruptur vesika urinaria, atau ruptur uretra. Biasanya gejalanya apa? Kencingnya itu hematuri yang masif biasanya. Dan ada jejas di proyeksi organ traktus urinarius. Misalnya ada jejas di belakang. Aduh, ginjalnya kena nih. Gitu ya, bisa juga. Oh, kencingnya berdarah banyak. Kemudian juga mendeteksi adanya reflux. Reflux itu maksudnya apa? Maksudnya adalah aliran balik. Ya, jadi ada aliran balik itu. Mungkin tekanan di buli-bulinya tinggi atau ada stenosis yang berat, ya. Dan itu berbahaya karena seharusnya tidak boleh terjadi reflux. Karena apa? Itu kan mengandung base produk ya, base produk. Makin ke distal maka akan semakin semakin harusnya dibuang. Semakin melewati macam-macam dan secara ya secara kebersihan sih kita nggak bisa bilang ya, tetapi itu isinya sesuatu yang harusnya dibuang gitu bang. Jadi kalau terjadi reflux maka tidak bagus ya, bisa menyebabkan toksik. Oke, tadi kan nomor 1 USG. Mari kita bahas USG, ultrasonografi traktus urinarius. Saya akan mengingatkan lagi, jadi
ultrasonografi itu baik untuk organ yang padat atau cair. Tetapi untuk mencitrakan udara itu tidak bagus. Ya. Jadi kalau traktus uriner itu bagus karena ginjal itu padat, adalah suatu massa padat. Sedangkan salurannya dan isinya kan cairan. Jadi sebetulnya baik ya. Sebetulnya, loh kenapa kok sebetulnya? Nah, kalau di buli-buli, jelas di pelvis minor itu organ buli-buli dan isinya kan berupa kantong ya, isinya cairan yang diharapkan banyak. Maksudnya itu gini, kalau mau periksa USG pasien, dia harus minum banyak dan tahan kencing. Jadi kita periksa pada saat dia buli-bulinya penuh. Ingat tadi USG bagus untuk melihat padat dan cairan. Nah, kalau salurannya gimana dok? Kalau salurannya tidak bagus, walaupun dia isinya cairan, tapi sulit sekali untuk melihat keadaan ureter dengan pemeriksaan USG. Kenapa? Karena dia itu hanya saluran kecil yang berjalan di antara usus. Sementara ususnya sendiri mengandung banyak udara dan USG itu sulit untuk mencitrakan ya atau memberikan gambaran usus-usus, apalagi saluran kecil yang melewatinya. Sehingga USG biasanya ginjal dan buli-buli, tidak untuk melihat ureter atau uretra. Oke, jadi sebenarnya mudah dilakukan ya, melihat USG ginjal dan buli-buli itu mudah dilakukan. Pasien disuruh tahan kencing. Dengan mudah kita bisa melihat kalau ada batu di ginjal atau batu di vesika urinaria. Kalau di ureter tidak bisa dilihat langsung. Itu tadi ya keterangannya, dia berjalan saluran kecil di antara usus-usus. Nah, yang bisa dilihat apa? Akibatnya kalau ada bendungan. Karena kalau ada bendungan maka terjadi pelebaran ureter dan ujung-ujungnya pelebaran sistem pelviocalices di ginjal atau yang biasa kita sebut sebagai hidronefrosis. Kalau pelebaran ureter, hidroureter, tetapi ya susah juga lihat pakai USG karena dia jalannya di situ. Tapi kalau ginjal yang bengkak kita bisa lihat ya. Vesika urinaria kalau yang ada kantong tambahan di vertikal kita bisa lihat. Kemudian kita juga bisa melihat kalau ada tumor ginjal, kista ginjal, tumor vesika urinaria, keganasan atau massa di vesika urinaria, batu dan sebagainya. Dan satu lagi kita bisa melihat sebetulnya keadaan dari ureter, adnexa ya, sedikit lah ovarium kanan kiri, dan juga prostat bisa diukur dalam keadaan buli-buli itu penuh. Kalau buli-bulinya kolaps atau nggak ada isinya, itu jadi susah ya. Kalau buli-bulinya penuh kita bisa melihat apakah dia lagi infeksi atau tidak ya. Nah, ini contoh dari USG ginjal. Bentuknya itu seperti kacang merah. Ini bentuknya ginjal ini. Nah, ini ya. Mohon maaf ini tidak normal. Kalau normal dia nggak ada putih-putih ini. Ada di dalamnya ada internal echo, tetapi ini nih garis putih ini nggak kelihatan. Nggak ada. Kalau ini kan ada, terus di bawahnya kan ada shadow atau bayangan yang kamu bilangnya hitam. Ya. Kita bilangnya acoustic shadow. Nah, ini disebabkan karena gelombang suaranya itu tidak bisa menembus batu. Jadi terhalangi, makanya di belakangnya jadi hitam bayangannya. Acoustic shadow, bayangan hitam. Jadi ini adalah gambaran batu ginjal. Ini juga ya. Jadi kalau USG itu batu itu gambarnya adalah hyperechoic ini dan belakangnya ada acoustic shadow. Jadi kalau yang namanya batu begini gambarnya. Ini di organ apa?
di vesika urinaria. Jadi bentuknya seperti kantong gitu ya, isinya air. Jadi warnanya hitam atau hypoechoic atau kistik ya, unechoic. Tapi tiba-tiba ada putih, terus di belakangnya ada acoustic shadow. Itu contoh. Oke, ini sekedar tadi USG ya, ginjal dan vesika urinaria, dan kelainannya adalah batuk yang paling mudah. Nah, sekarang yang kedua adalah foto polos ya, plain film tanpa kontras. Jadi penggunaan sinar X itu untuk menghasilkan gambar itu berdasarkan dari jumlah energi yang melewati objeknya. Ya, kalau misalnya tadi itu sama dengan USG. Kalau dia gambaran dari tulang, maka gambarnya kalau di sini opak. Kalau jaringan lunak, gambarnya sebenarnya seperti grey gitu ya. Nggak terlalu putih, juga nggak terlalu hitam. Nah, kalau benda asing kadang-kadang atau besi atau kalsifikasi, gambarnya lebih opak ya, lebih putih. Nah, itu semua tergantung dari radiasi yang diserap oleh tubuh ya, sehingga menghasilkan gambar yang bisa dinilai. Kadang-kadang kita butuh bantuan kontras media ya, supaya mendapatkan evaluasi yang lebih tepat. Jadi ini foto polos abdomen. Tadi kan BNO, Bech-Nieren Overzie, atau ini kidney ureter bladder. Makanya tadi waktu saya tanya, kalau ngomong organ-organ traktus urinarius, kita bicara apa? Kita bicara kidney, ureter, dan bladder. Jadi, the kidney ureter bladder is often seringkali merupakan imaging pertama yang kita lakukan untuk berusaha memvisualisasikan perut, ya, abdomen, dan traktus urinarius. Nah, biasanya diambil dalam posisi berbaring, supine, dan harus menunjukkan keseluruhan abdomen dari bawah sternum sampai ke simfisis pubis. Jadi dapat memperlihatkan selain KUB itu juga kelainan-kelainan di tulang, kalsifikasi, maupun massa soft tissue yang besar. Ya, ini sama Bech-Nieren Overzie, KUB, kidney ureter bladder, atau kadang disebut juga sebagai plain foto abdomen atau foto polos perut. Indikasinya sebagai baseline data awal mendahului foto-foto lainnya, foto IVP. Jadi kalau orang mau melakukan foto dengan kontras, sebelumnya harus difoto juga untuk lihat data awalnya. Karena kalau udah dikasih kontras kan ketutup oleh kontras, kita sulit melihat. Dapat melihat batu berkapur atau kalsifikasi, bayangan intraperitoneal atau retroperitoneal, atau massa ginekologi, misalnya mioma uteri, kista ovarium, ya. Oke, ternyata untuk melakukan foto polos itu ada juga persiapannya, nih ya, membersihkan usus, pakai laksan, dulcolax, ya, dan sejenisnya. Dan pasien difoto dalam keadaan berbaring. Nanti kamu baca lagi ya untuk dipelajari ini kalau kita terlalu cepat. Hasil yang baik karena sudah dipersiapkan, maka tidak lagi tampak gas yang berlebihan ya. Udara usus tetap terlihat tapi tidak berlebihan, dan tidak terlihat sisa-sisa fekal material yang berlebihan juga ya, sehingga kita bisa menilai kontur ginjal, liver atau hepar, lien, dan garis psoas dengan jelas. Kalau ada massa atau kalsifikasi yang tidak normal bisa kelihatan, dan juga termasuk bayangan batu radioopak. Soalnya kalau misalnya ususnya terisi banyak dengan sisa-sisa fekal material,
maka gambarnya juga rame dan banyak bintik-bintik putih, sisa-sisa makanan. Dan itu bisa mengacaukan dengan kalau ada batu, ya. Jadi nanti menilainya apakah masih normal semuanya atau ada kelainan. Ini fotonya orangnya berbaring, terus sentrasinya di perut, kemudian gambarnya seperti ini. Nah, kalau kamu mau lihat secara diagramable ini dilihat. Ini adalah proyeksi ginjal ya. Kalau kamu lihat ini tuh kayak ada sebetulnya batas lusen ya di kedua ginjal. Jadi kamu sebenarnya bisa melihat konturnya. Kenapa kok ada bayangan lusen begini? Ya karena ginjal itu pada dasarnya memiliki kapsul ya yang mengandung lemak. Jadi kalau di foto polos begini, lemak itu masih bisa terlihat. Jadi kayak apa? Setelah dinding perut itu di sini ada preperitoneal fat line. Nah, ini bisa terlihat nih garis lemaknya itu. Demikian juga ginjal dan sebagainya. Karena apa? Eh, penting untuk dinilai. Penting karena kalau preperitoneal fat line itu menghilang, kemungkinan ada peritonitis. Kemudian jangan lupa ini ada bayangan-bayangan lusen ini adalah gambaran udara dalam usus yang terdistribusi normal sampai ke distal ya, tetapi kalibernya masih baik. Kadang-kadang dia dilatasi, kadang-kadang ada airflow level dan sebagainya. Jadi menjadi lebih suram. Ya. Kemudian ini kedua otot psoas ya, dan ini tulang-tulang. Nanti bisa dilihat. Posisi atau topografi proyeksi bladder adalah di pelvis minor. Ya. Oke, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Dia menunjukkan ini kontur ginjal nih, kamu lihat, ikutin. Ini juga kenapa bisa kelihatan karena itu tadi mengandung kapsul ya. Terus ini kedua otot psoas. Ya, nanti dilihat lagi. Ini tiba-tiba di sini ada bayangan opak. Bayangan opak, kemudian dia masih ada di dalam kontur ginjal. Jadi sama. Kalau kamu lihat begini, di sini tiba-tiba ada bayangan opak, dia masih ada di proyeksinya si ginjal. Maka kamu bilang tampak bayangan opak pada para vertebral L2 kiri, proyeksi ginjal kiri. Kalau jelas ya, bisa di ginjal kiri di pul bawah. Pul kutub. Tulisannya pole. Bukan swimming pool ya, tapi pole ya, kutub. Pul bawah, pul atas gitu. Ya ini ya. Jadi ini batu ini di pul bawah. Jadi ini adalah nephrolithiasis sinistra. Ini juga sama. Milk of calcium urine ya. Jadi ini sebenarnya ada gambaran dari setelah diproduksi urin karena dia banyak mengandung kalsium ya. Ginjalnya kan punya keterbatasan dalam menyaring. Jadi ya udah numpuklah di situ ya. Jadi yang kita sebut sebagai batu. Kadang-kadang tadi kan cuma satu. Ini udah lebih banyak mengisi pelvis ginjal tadi ya, pelviocalices. Ini pelvisnya, ini kalisesnya. Lama-lama bentuknya jadi kayak tanduk rusa. Makanya sering disebut sebagai Steckhorn calculus. Ya. Nih. Di proyeksi ginjal kanan. Kalau ini bagus ya. Laminer, dindingnya batasnya sangat tegas, kemudian licin. Ini adalah tipikal batu buli atau vesikolithiasis. Terlihat semua di foto polos. Oke, tetapi kadang-kadang ada juga batu-batu yang tidak dapat terlihat, yaitu batu radiolucen. Ya, kalau dia tidak mengandung cukup kalsium, maka nggak kelihatan. Tapi barangnya ada di situ.
Dan dia kadang-kadang juga menimbulkan sumbatan. Jadi gimana dong dok? Ya pakai modalitas yang lain. Kalau pakai foto polos nggak kelihatan. Atau dikasih kontras. Ya. Jadi kalau urografi itu artinya pencitraan ureter, traktus urinarius. Nah, kita membutuhkan ya, kan tadi udah lihat tuh foto polos ya begitu. Tapi ginjalnya nggak kurang jelas dok, emang iya. Terus kita nggak bisa ngeliat ureternya, iya. Buli-buli juga kalau nggak ada batu nggak kelihatan, nggak jelas, iya betul. Jadi ya harus dibantu. Dibantu pakai apa? Pakai kontras. Kontras itu adalah namanya aja kontras. Tujuannya untuk memberikan kontras. Kalau fotonya hitam putih ya dia dibikin putih ngejreng ya biar kelihatan jelas. Oke, jadi kita bisa bikin visualisasi dari kidney ureter bladder dan uretra dengan menggunakan injeksi kontras media ke intravena. Bisa namanya intravena urografi, sistografi, voiding cystoureterografi atau retrograd. Tergantung. Voiding itu maksudnya kita masukin cairan kontras dari kateter, kita mau ngelihat buli-bulinya, setelah buli-buli penuh, pasiennya suruh kencing sambil ditarik. Nah, itu kita terus bisa terus difoto. Jadi kita bisa ngelihat tuh aliran kencingnya bagus apa enggak, apa ada penyempitan dan sebagainya. Atau retrograd. Jadi diisi penuh supaya sampai dia naik terus kita melihat gambaran perviokalisesnya pakai cairan yang tidak diberikan intravena ya. Kalau ini enggak semua intravena ya, sorry. Ya, ini yang intravenous, ini yang sisto ya, after IV injection or direct instillation. Jadi bisa diberikan lewat IV atau dimasukkan langsung melalui kateter. Ya, jadi kalau intravena ya melalui intravena. Gunanya untuk melihat lesi-lesi ya dan fungsi dan juga derajat obstruksi dari batu. Ini anatomi dan fungsi bisa kita dapatkan. Syaratnya pertama kita harus meyakini bahwa fungsi ginjalnya normal. Kenapa? Karena iodium atau kontras media itu bersifat tidak bagus ya, neurotoksik dan nefrotoksik. Jadi bersifat toksik terhadap ginjal dan dan saraf. Terhadap ginjal itu dia menyebabkan fibrosis yang hebat pada parenkim ginjal, struktur parenkim sehingga dapat menyebabkan gangguan fungsi. Tadi sudah saya jelaskan bisa didahului dengan BNO, disuntikan secara intravena, bahan kontras yang mengandung iodium, kemudian dilakukan pemotretan serial. 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan seterusnya sampai terlihat fungsinya. Sebetulnya fungsinya itu bisa ditunggu sampai 24 jam, tapi itu tidak praktis ya karena pasien banyak dan ini, jadi biasanya ditunggu sampai 60 menit atau 120 menit, 2 jam. Nah, bagaimana menilai fungsi sekresi dan ekskresi? 5 menit itu seharusnya sudah terlihat sistem pelviokalises. Kalau belum, berarti fungsinya terlambat. Harusnya 15 menit ureternya udah bisa terisi dan sebagian vesika urinaria. 30 menit sudah penuh. Jadi kita bisa ngeliat tuh buli-buli dalam keadaan penuh, ya. Kemudian yang gambaran normal adalah kalis-kalisnya itu bentuknya tuh cupping seperti mangkok. Nah, kalau udah ada bendungan maka dia akan menjadi bengkak, hidronefrosis atau hidroureter. Gambarnya udah nggak mangkok lagi, tapi bulat-bulat, gendut, kayak jari tabuh. Oke, bisa juga batunya itu ngumpul, namanya Steckhorn, tadi udah disebutkan.
Batu berkapur terlihat pada BNO sebagai kalsifikasi, sedangkan pada IVP biasanya tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan adalah tanda-tanda bendungan karena tertutup oleh kontras gambarannya. Sedangkan batu urat, asam urat atau batu lusen tidak tampak pada BNO dan pada IVP kelihatannya berupa filling defect atau menimbulkan tanda-tanda bendungan. Kelainan yang terlihat bisa hidronefrosis, dilatasi pelvis renis, biureter atau bipelvis, hipertrofi prostat atau tumor. Ya, ini normalnya dia cupping, udah mulai gendut, blunting, terus clubbing, ya. Ya, nih gendut-gendut. Normal kan seperti ini, tapi ini nggak normalnya di mana? Karena dia punya 2 ureter, ya. Kalau ini baru sampai renal pelvis, kita bilang bifid. Kalau ini udah incomplete duplication, maunya jadi 2, tapi di bawah menyatu, ya. C juga masih disebut sebagai incomplete duplication. 2, tapi di ujungnya 1. Kalau yang D itu memang asli ada 2, ya. Dan masuk ke bladernya ada 2 pintu masuk. Nah, ini adalah gambaran normal dari foto IVP pada 5 menit setelah pemberian kontras. Jadi nefrogramnya ini bertambah jelas, ya. Kan karena ini adalah menunjukkan fungsi sekresi di serap kontras yang disuntikan itu setelah 5 menit. Setelah itu melalui proses penyaringan dan sebagainya tadi glomerular filtration dan akhirnya cairannya diekskresikan, dikeluarkan melalui sistem pelviocalices. Makanya ini terlihat nih kontrasnya mengisi sistem pelviocalices, dikeluarin pelvis renis terus ke ureter kanan dan kiri. Nah, oke, setelah itu dilakukan foto yang besar karena dia akan turun. Kita bisa menilai ureternya. Harus diingat, kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak, itu bagus karena artinya ada aliran. Ini di foto pada saat dia lagi di sini, ini di bawahnya masih kosong gitu. Jadi kan ada gerakan peristaltik, ya. Ini gambaran udah mulai penuh nih, bladder yang penuh. Nah, bladder juga bentuknya seperti ini ya. Kalau ada irregular begini kita harus waspada. Kalau dia bilang udah pengen kencing tapi kok nggak bisa licin, kemungkinan ada sistitis atau infeksi buli-buli, infeksi saluran kencing. Ini kita bisa lihat ya. Kadang kelihatan, kadang enggak. Itu yang bagus. Nah, ini adalah batu ya. Tapi dia menyebabkan obstruksi juga walaupun dia lokasinya ada di ginjal. Ya, gendut-gendut. Hati-hati, ini sangat tricky ya. Jadi tadi kan seolah-olah diisi kontras jadi begini ya. Kalau ini apa bedanya kanan sama kiri? Ada yang tahu nggak? Bedanya kanan sama kiri apa? Bedanya ini sama ini. Saluran ureternya bukan, Dok? Ini ya, saluran ureternya ya. Ya, betul. Ini terisi apa? Ini terisi kontras. Jadi, kalau ini kenapa begini? Karena dia belum diisi kontras. Loh, kok bisa? Belum diisi kontras kok udah ada gambarnya. Berarti ini apa nih gambar ini? Ini foto
loss ya, belum pakai kontras. Ini sudah dikasih kontras. Makanya ureternya terisi. Jadi ini gambar apa? Masa di foto polos sudah ada gambar opak begitu? Berarti itu apa? Ada yang tahu? Batu yang banyak ya, Dok? Ya, batu banyak kan tadi saya udah bilang, dia itu kalau mengisi apa pelviocalices maka bentuknya kayak tanduk rusa atau kita sebut sebagai staghorn. Ini nih gede banget nih, staghorn ya. Jadi ini adalah foto polos. Tadi kan saya udah bilang, foto polos biasanya dilakukan sebelum pemberian kontras. Baik itu traktus urinarius ataupun digestivus. Jadi dia sebagai baseline data. Benar, di foto begini. Gitu. Belum apa-apa aja udah ada batu. Kalau kamu nggak melakukan foto polos, langsung pakai kontras, maka kamu pikir, oh itu sistem pelviocalices yang terisi oleh kontras. Padahal enggak. Jadi kamu pikir itu, oh ya foto seperti ini. Enggak, ini kan dikasih kontras. Kalau yang ini, dia belum. Jadi ini adalah pada foto polos sudah terlihat batu. Disuntikan kontras, maka terlihat dia masih bisa ya, masih bisa mengisi. Jadi fungsinya masih ada. Kadang-kadang fungsinya juga udah terganggu ya. This is one among many reasons ya why a scout film atau foto awal itu diperlukan sebelum melakukan injeksi kontras. Jadi di sini jadi nggak kelihatan kan batunya, maksudnya tersamar sama kontrasnya. Kontrasnya juga nggak terlalu kelihatan, makanya perlu dilakukan foto polos. Nah, kalau ini bagaimana? Kamu ngelihat apa di sini? Ini kan nih. Ini apa nih? Jadi ini adalah foto IVP. Jadi foto yang sudah dilakukan injeksi kontras iodium. Oke. Jadi kita bisa melihat, oh ya, sistem pelvicolicesnya terisi kontras, ya kita bisa menilai. Ini kayaknya sebenarnya memang agak gendut-gendut. Ini bayangannya apa? Ini adalah yang kita sebut sebagai batu lusen. Ini mungkin di foto polos nggak kelihatan. Begitu dikasih kontras, kontrasnya tidak bisa melapisi dengan baik. Ya karena ada batunya. Jadi kita bilang ini sebagai ada filling defect. Berbentuk oval, batasnya tegas, licin. Dan terbukti itu adalah batu asam urat yang biasanya radiolucent. Jadi pada foto polos kita susah menilainya. Dia nggak ngejreng, nggak putih ya. Tapi begitu dikasih kontras, loh malah ada. Gitu ya. Nanti dibaca lagi. Kamu punya waktu nggak sih untuk baca bahan kuliah, Dek? Pertanyaan nih, nanya nih. Jangan kamu nanya gitu. Ini nanya beneran. Kamu ada waktu nggak buat baca bahan kuliah? Kalau nggak ada waktu berarti harus diterangkan satu-satu. Tapi kalau ada waktu kamu bisa dapat belajar yang lebih banyak lagi karena bisa baca sendiri dan saya kasihnya juga banyak bahannya. Tapi mungkin waktunya nggak sempat untuk menerangkan satu persatu. Ya, ini normal, oke? Sorry, normal kanan kiri. Ya variasinya ya seperti ini bentuk-bentuk pelviocalices. Namanya juga foto 2 dimensi ya. Kamu nggak bisa ngelihat kayak 3 dimensi atau kayak patung. Dan organnya juga bukan cuman ginjal, ada usus-usus yang seringkali nih mengganggu. Nah, ini tadi ya contohnya ya. Incomplete duplication. Ini ada filling defect. Ya. Itu adalah batu, tetapi tidak menimbulkan obstruksi.
Ya, sebenarnya menimbulkan sih. Lihat nih, kalibernya kan rada gede di sini. Tuh, ini juga rada gendut. Sebenarnya iya. Di bawahnya dia kecil lagi. Jadi biasanya, ingat-ingat ya, kalau ada bendungan, maka yang melebar kalibernya yang mana? Yang distal apa yang proksimal? Ayo jawab. Kalau ada bendungan, ya batu atau apa, kan dia bisa menyebabkan bendungan nih ya. Yang melebar, yang dilatasi, itu saluran yang di distal apa yang di proksimal? Distal, Dok. Ya, salah. Jadi yang di proksimal dong. Kan ini ada batu, ya kan? Yang lebar yang di sini apa yang di proksimal? Yang di proksimal, karena asal usulnya kan dari ginjal. Ginjal kan mengalukan sekresi dan ekskresi. Set. Nah, dia mau ngeluarin nih ke ureter, habis itu ke buli-buli, terus dibuang ke uretra. Nah, tapi di sini ada batu. Maka yang bengkak-bengkak itu yang di bagian proksimal, yang sebelumnya. Oke lah, kalau pusing dengan istilah proksimal distal, yang sebelumnya. Jadi kalau ada sumbatan, nih ada batu, yang macet yang di sebelumnya. Yang sesudahnya, ya nggak dilewatin apa-apa, bisa-bisa. Kecuali kalau parsial ya. Tapi yang lebar-lebar ini karena dia terbendung. Istilahnya bendungannya ada di sebelumnya, di proksimal. Ini macam-macam gambaran urolithiasis, batu vesika urinaria, ini batu vesika nih. Dan hipertrofi prostat. Ini ya buli-buli penuh. Terus kamu lihat ada kayak indentasi nih. Ini kan lihat kan? Dari pul bawah. Buli-buli juga kita bilangnya pul bawah, pul atas. Kutub bawah, kutub atas. Kalau atas biasanya pada wanita itu ada penekanan oleh organ seperti uterus atau ovarium, kista biasanya. Nah kalau cowok ini dari bawah nih dia nekan gini. Itu adalah gambaran prostat yang kalau dia sampai indentasi artinya dia sudah membesar, hipertrofi. Ya. Ini foto polos. Kalau dikasih kontras, jadinya kurang jelas. Nih lihat nih. On a plain film nih foto polos, kelihatan nih. Gambaran opak begini, ya kan? Nah, pada intravena urografi ya dikasih jadi nggak terlalu kelihatan. Oke. Oh, ini yang prostatnya nggak terlalu kelihatan. Nanti ada yang contohnya nih. Nah, ini yang kamu perlu ketahui adalah ini apa nih? Harusnya kan ureter ya, ureter yang mau masuk ke buli-buli. Tapi ceritanya ada retensi di buli-bulinya. Karena apa? Kenapa kok bisa retensi? Karena misalnya karena prostatnya hipertrofi gitu. Nah, prostat hipertrofi itu sampai menyebabkan retensi urin. Urinnya nggak bisa keluar, akhirnya balik lagi ke ureternya, ya. Jadi namanya itu apa? Ya reflux sebetulnya, reflux ureter, karena ada bendungan di buli-bulinya. Ini juga sama nih, ya. Terus penyebabnya apa kalau yang di sini? Dalam kasus di gambar ini ternyata karena prostat hipertrofi kemudian dilakukan operasi prostatektomi. Nah, habis tindakan kan masih apa? Luka, jadi masih nggak bebas. Maka ureter di sini di ureter di distal, ini ureter distal tapi dia sebenarnya sumbatannya di sini, jadi bagian proksimalnya melebar-lebar. Ini yang tadi saya bilang indentasi itu ini. Nih, indentasi ini ya. Karena ureter, karena prostat. Udah gitu terus kamu lihat ini tepinya agak irreguler.
Kemungkinan karena ada yang ini ya, karena ada infeksi. Tapi kalau ini adalah di vertical, ya, di vertical. Jadi ini asal usulnya prostatnya hipertrofi, terjadi gangguan miksi, buli-bulinya akhirnya ada locus minoris, dia terbentuklah di vertical. Kemudian ada infeksi juga, jadi namanya sistitis. Oke, jadi banyak ya bisa kita lihat dari saluran traktus urinarius atau traktus urinarius dengan pemeriksaan IVP. Kalau sistografi menceritakan atau graf itu memberikan gambaran dari sisto. Sisto ini adalah buli-buli, ya. Bladder. Jadi bisa dilakukan langsung melalui kateter atau yang dimasukkan lewat uretra atau lewat suprapubik, ya. Oke. Yang penting kamu tahu sistograf itu apa? Itu untuk memperlihatkan gambaran buli-buli. Oke. Teknik-tekniknya bisa dipelajari nanti. Kalau ini, jadi kamu harus tahu bladder atau vesika di vertikalnya, ya, pemeriksaannya. Uretrosistografi ya bukan cuman buli-bulinya, tapi juga melihat gambaran uretra ya. Uretra kan di distalnya buli-buli. Emang kenapa? Yang paling sering tuh post trauma, kecelakaan, jatuh di atas pagar, jebret gitu ya, pelvis minornya kena. Ternyata ada ruptur pada uretranya gitu loh. Dan seringkali kadang-kadang jadi tidak bisa kencing karena luka, kemudian terjadi struktur. Kontras medianya dimasukkan pakai kateter lalu dibuat foto. Sama dengan retrograd uretrografi juga begitu, dimasukkan lewat ujung ke belakang, ya. Kalau voiding itu dia sambil kencing. Jadi buli-bulinya dibikin penuh, masukin kontrasnya lewat kateter, terus dikeluarkan pelan-pelan. Nanti kelihatan dia disuruh miksi, ya. Ya itu teknik-teknik ya. Juga MCU semuanya ingin memperlihatkan gambaran buli-buli dan uretra. Nih, salurannya kayak bagaimana sih? Pada laki-laki seperti ini, ada bulbus uretra, pendulus, navicular fossa, ya. Terus ada membranous uretra. Terus gambarnya kayak gini, ya. Buli-bulinya dipenuhin. Ternyata dia langsung ke atas. Tapi nggak ada. Ini bisa jadi menjadi retrograd, ya, pielografi ke atas, tapi nggak ada pelebaran. Ini kecil, gitu. Ya, buli-bulinya penuh. Setelah penuh dia akan cari jalan, dia akan ke atas. Berarti dia nggak ada di vertikal. Ini juga buli-bulinya diisi penuh, kemudian ditarik, nah dia miksi. Ternyata memang ada sumbatan. Kenapa? Sumbatannya di mana? Ini buli-buli penuh. Kemudian salurannya gede sampai ke ujung. Jadi stenosisnya ada di ujung, di meatus. Nah ini di sini, di ujung sini. Kalau dia misalnya nih ya, besar kecil di sini, maka kita bilang, oh, sumbatannya ada di sini. Penyebabnya apa? Bisa batu, bisa struktur, dan sebagainya. Nah, ini bladder neck itu ada semacam katupnya, jadi bisa membuka dan menutup. Ini gambaran salurannya yang irregular nih, ya Dek. Irregular. Oke. Terus ada apa? Ini kayaknya ada batu nih di sini.
Ini hal yang berbeda. Ada batu, tapi dia tidak menimbulkan obstruksi total. Masih bisa lewat, hanya sedikit melebar. Tapi ini irreguler, artinya ada apa? Ada infeksi. Atau ya, ada struktur. Mulai ada luka-luka ya yang bikin atau infeksi yang bikin penyembuhannya jadi irreguler. Tapi fungsinya tidak diganggu. Ini cairannya masih bisa sampai ke ujung keluar ya kencingnya. Ini juga sama struktur. Oke. Tapi kita lihat di sini ada feeling defect. Saya nggak tahu ini apakah ini apa batu, nggak ada keterangan ya. Ini buli-bulinya kan sering diisi penuh ya. Ini foto polosnya. Kemudian, loh kok ada ini? Ini adalah kantung tambahan atau yang biasa kita sebut sebagai divertical. Kebetulan letaknya di bawah. Ya, ini gambar stenosis di sepanjang uretra proksimal. Ke ujungnya dia baik-baik aja. Ya, jadi berbagai macam gambaran bisa kita dapatkan dengan cara memasukkan kontras media. Ya, bisa lewat intravena dari atas, bisa dari bawah, bahkan sampai ke atas. Jadi retro yang namanya retro tuh dimasukkan dari ujung distal untuk melihat gambaran yang di bagian proksimal. Ya, kamu harus terbiasa dengan istilah distal proksimal. Ini keterangannya ya. Kenapa sih harus dilakukan RPG? Bila USG CT tidak dapat dilakukan. Dan IVP ginjalnya nggak kelihatan. Apa fungsi sistem vertikalisasinya? Dia ditunggu. Tadi kan saya bilang tunggu 1-2 jam gitu kan. Wah nggak kelihatan. Tapi kan ginjalnya ada gitu. Kita harus lihat keadaannya bagaimana. Makanya dilakukan kontras melalui kateter ya, kemudian terus diisi sampai dia mengisi ke atas. Ini agak-agak merepotkan ya, tapi ya kadang-kadang harus dilakukan. Misalnya ginjalnya fungsinya rusak atau alergi terhadap kontras. Kalau intravena lebih berat gejalanya. Nah ini contohnya. Ya. Contoh dari adanya sumbatan. Nah, ini satu-satu dilihat. Ini gendut-gendut. Ini ada hidronefrosis. Ini gendut-gendut. Ini ada uretronefrosis kanan kiri. Ini ada irreguler. Terus ada kantong-kantong tambah. Ini ada buli-bulinya divertikulosis. Karena bukan cuma satu, tapi banyak. Terus penyebabnya apa? Saya juga nggak tahu. Karena ini sebetulnya ada kateter. Dia dipasang kateter. Ya. Terus ini namanya RPG, pasang kateter, dimasukin kontras banyak, buli-bulinya udah sampai ngisi di vertikalnya semua, dia ngisi lagi ke ureter, gendut, ngisi lagi sampai ke atas. Gitu. Ini foto polosnya kelihatan memang ada batu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Nggak ada? Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa ya seharusnya? Lihat tadi Mbak Dia. Berapa jam ya? 15.35, 16.35, tambah berapa, Dek? Tambah 50 menit lagi ya? Sampai jam 5.15, Dok. Oke, berarti kita masih ada waktu 10 menit. Boleh lebih sedikit ya, karena tadi telat. Ini adalah contoh-contoh ya
Nanti kita bisa bahas, kamu latihan baca. Ini apa? Tadi retrograd dimasukin dari bawah terus ke atas gitu. Nah, sekarang CT scan. Jadi kan udah foto polos, USG sudah, foto polos, BNO IVP berikut turunannya ya, sistografi, uretrosistografi, RPG, MIXI dan sebagainya. Sekarang CT scan. CT scan itu masih memanfaatkan radiasi sinar X dan dia dapat menghasilkan gambar yang lebih detail ya, lebih detail, tapi bukan fungsi. Kalau tadi IVP itu kan fungsinya. Kita bisa melihat parenkim ginjal. Dilakukan bila pada pemeriksaan USG, IVP belum jelas kelainannya. Misalnya pada tumor ginjal, tumor anak ginjal, jadi atau tumor vesika urinaria dan kista ginjal. Dia bisa memvisualisasikan dengan lebih detail dan lebih jelas, ya. Karena kan pakai computerized jadi lebih tajam. Kemudian CT itu bisa ada yang namanya Hounsfield Unit. HU nih Hounsfield Unit. Dia bisa mengukur densitas. Jadi kita bisa ukur, oh ini jaringan lunak, oh ini tulang, oh ini batu, bisa. Oh ini udara, ini cairan. Ya. Kalau dikasih kontras, itu seharusnya kalau menyerap kontras, suatu organ menyerap kontras, maka terjadi perbedaan lebih dari 10. Nah, oh ini enhance menyerap kontras. Emangnya kenapa kalau menyerap kontras? Artinya organ itu hipervaskular. Kalau suatu organ itu menyerap kontras, kita nyatakan sebagai enhance hipervaskular. Artinya banyak mengandung pembuluh darah. Dan itu ada pada kasus-kasus keganasan atau infeksi. Ya, jadi kita punya berbagai macam tools untuk membantu mendiagnosis. Salah satunya kontras. Kalau pakai CT scan ada bisa menghitung HU. Yang merupakan pilihan pemeriksaan untuk pencitraan secara umum ginjal dan ureter. Dan kelebihannya nggak harus pakai kontras juga. Kita bisa melihat jalannya. Jadi dengan CT uro kita bisa melihat keadaan ginjal, ureter, ya, dan buli-buli dengan teliti. Cukup sensitif. Ya, bisa dibikin juga rekonstruksi 3 dimensi. Oke. Sama-sama kalau kas ya. Dengan lihat volume kreatinnya, kemudian pengukuran perhitungan aku lupa, belum GFR, glomerular filtration rate ya. Nah, paling bermanfaat adalah apabila ada keganasan, maka CT ini menjadi superior. Nah, ini contoh gambaran CT scan. Saya ngasihnya nggak normal ya, jadi ginjalnya tuh besar, terus ada bayangan yang hipotenus begini, isinya cairan. Tapi lihat ya, tipis gitu ya, dan tidak aturan. Bukan seperti hidronefrosis. Ini adalah gambaran polycystic disease. Polycystic kidney disease. Ya. Bukan di ginjal sebenarnya kalau polycystic disease. Bisa juga di liver, bisa di spleen. Kebetulan ini sedikit ada di liver juga. Tapi ini adalah kedua ginjal. Ya. Kemudian ini ginjal bentuknya tuh sebetulnya normal seperti ini ya. Terus ini pelvis renis, ada arteri renalis ini juga. Tapi ini agak lebih membesar.
Nih ada lesi seperti ini ya, bulat, hipodens, dan ini sebetulnya adalah ada cairan seperti ini, batasnya licin. Jadi ini adalah kista yang simple tetapi ukuran cukup besar sehingga dia itu suka merasa apa? Aduh, kayak ada ini deh, ada nyeri-nyeri gitu. Ya iya, karena ini menjadi suatu space occupying lesion yang menekan sehingga menimbulkan gangguan. Bisa diatasi dengan ini fungsi atau aspirasi dari kistanya. Setelah dipungsi maka berkurang nyerinya. Jadi nyeri itu disebabkan karena penekanan karena massa yang cukup besar. Oke. Ya, tapi kalau berulang-ulang produksi cairannya terus bertambah diproduksi terus, akhirnya terpaksa dilakukan ablasi dengan etanol. Jadi ambil kistanya. Oke, ini gambaran CT scan ya. Bukan hanya ginjal, kita bisa melihat usus-usus, melihat dinding abdomen, melihat aortanya, vaskularisasi lain, tulang-tulang ya. Oke. Bisa dibaca. Kemudian kedokteran nuklir, terutama dengan kasus-kasus gagal ginjal kronik, itu bisa melakukan pemeriksaan perfusi ginjal sehingga melihat fungsi ginjal dengan lebih teliti dengan melihat renogram, ya, gambaran fungsi ginjal pakai kurva. Radiasinya karena penggunaan radionuklit atau radiofarmaka yang disebut sebagai waktu paruh ya. Biasanya yang dipakai teknetium 99. Bisa sistamibi dan sebagainya. Kemudian di-scan dengan gamma kamera sehingga didapatkan gambaran jadi di trace radioaktifnya. Nah ini, jadi udah disuntikan pakai teknetium 99, kemudian di scan pakai gamma kamera. Oh, di sini ada uptake, misalnya gitu, ya, uptake yang abnormal. Jadi nanti kelihatan. Oh, ini gambarnya kayak gini nih, ginjalnya. Kok menyatu? Oh iya, ini bentuknya kayak tapal kuda ya. Ini yang disebut sebagai horseshoe kidney. Contohnya ya. Arteriografi renalis, arterio artinya memberikan pencitraan dari pembuluh darah. Pembuluh darah apa? Renalis. Ya. Dilakukan untuk melihat tumor ganas ginjal sebagai persiapan operasi untuk transplantasi dan juga untuk melihat ada tidaknya stenosis arteri renalis. Jadi gunanya lebih untuk melihat keadaan pembuluh darah. Dalam hal ini arteri renalis. Nah, nanti kelebihannya adalah dia merupakan bagian dari intervensional radiologi yang kemudian bisa langsung dilanjutkan dengan tindakan pengobatan seperti misalnya pemasangan stent atau balloning ya. Ini contohnya. Oh, ini ada sumbatan atau arteri renalisnya stenosis. Dipasang nih stent supaya besar. Emang kenapa kalau arteri renalis stenosis? Ya, menimbulkan gangguan, bisa jadi darah tinggi, hipertensi, bisa jadi gangguan fungsi yang lain-lainnya. Nggak bagus. Makanya dipasang stent supaya lebar dan tidak ada gangguan aliran darah. Ini contohnya, awalnya disemprotkan kontras, semprot, ternyata ada nih. Ya, ini dilakukan arteriografi. Nah, di B ini kelihatan ada ada renal stenosis di sini, ya. Kemudian dikasih balon,
balon. Nah, setelah dikasih terapi, dia membesar dan lesinya hilang. Jadi kadang-kadang hanya perlu dipompa sedikit gitu loh. Ya. Tapi kalau nggak menghilang ya bisa aja dipasang stand-nya permanen. Nah, ini gambaran dari arteriografi renalis. Jadi kateternya dimasukkan super selektif pada arteri renalis, disemprotkan kontras, jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat baik dan detail, dan ini adalah gold standard. Kenapa? Ya karena kateternya langsung masuk, langsung puting kontras. Kalau yang CT scan dan lain-lainnya itu kan ini tidak langsung, ya, disemprotkan kontrasnya melalui intravena. Nah, habis itu kita melihat fungsinya. Kalau ini langsung taruh di dekat situ kasih kontras. Tapi tentu saja radiasinya jauh lebih tinggi, jumlah kontrasnya juga lebih tinggi. Ya. Ini dilakukan apa? Selective renal angiogram. Oke. Kemudian ini dilakukan embolisasi. Kenapa sih kok dilakukan embolisasi? Ya, pokoknya maksudnya dia nggak boleh ada perdarahan ke daerah sini. Kenapa? Karena ini mungkin ada keganasan, dideteksi. Ya. Jadi ditutup. Itu sama dengan orang-orang yang dengan CA hepar. Ditutup feeding arterinya supaya dia nggak tumbuh lagi. Jadi nggak usah pakai dibuang-buang, tapi tutup aja feeding arterinya. Mati deh organ itu. Oke, terakhir kita bicara mengenai MRI menggunakan gelombang magnetit, ya. Bisa digunakan untuk menggantikan CT scan kalau ada misalnya kasus renal insufficiency atau kontras alergi, karena CT scan itu mostly ya kebanyakan harus memakai kontras, dan kalau ada gagal ginjal atau alergi maka penggunaan kontras tidak bisa. Oke. Ya, ini pakai berbagai sequence. Biasanya T1, T2, DWI, dan sebagainya, multiplanar. Oke, ini teknis ya. Tentang ini gambarnya. Ini liver, ini ginjal. Kanan kiri. Ini yang sebelah sini dikit spleen. Ya. Atau apa? Lien. Oke, ini adalah peringatan mengenai pemeriksaan radiologi yang menggunakan sinar X. Jangan lupa selalu. Nah, ini adalah nanti kamu bisa lihat sendiri ya, dibaca berbagai teknik untuk mengatasi tricky condition. Coba ini kita ngelihat nih foto AP ya, foto polos. Ih, ada batu gitu. Nih ada kayak ginjal gitu kan. Oh, dia nih batu ginjal nih. Tapi sebentar. Coba kita oblik fotonya. Dia bergeser. Proyeksi ginjal juga bergeser. Oh, emang itu bukan apa? Sorry. Ya, sorry. Kalau ini dia benar ada di ginjal, ini batu ginjal. Kalau ini, ini kita pikir ini ada batu di ginjal juga ya. Pada saat dia dimiringin, dia keluar dari kontur ginjal. Berarti dia bukan batu ginjal dong. Ini adalah batu kandung empedu, batu Ke. Ya. Bentuknya emang kadang-kadang kayak gini. Kan letaknya hampir mirip-mirip tuh. Dia ada di lobus di tengah-tengah liver, hepat kanan dan kiri, lobus kanan kiri. Itu ada vesica velia. Ya, kalau ini jelas ya contohnya ya. Ini seolah-olah dia ada di ginjal ini. Kalau ini dia memang ada di ginjal. Setelah dioblik pun ada di ginjal. Maaf. Ini foto-foto normal dari intravenal uretografi. Nanti mungkin kita akan mengulang sebagian pada saat CXL.
Ini kalau massa kelihatannya kalau di foto polos seperti ini. Ini adalah kista ginjal yang gede. Nih, bisa kelihatan kan walaupun pakai foto polos. Oke, ini tadi pengulangan ya, nanti buat CSL. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan nanti semoga lebih siap untuk CSL kalau ada pertanyaan dan lain-lain sebelum ujian. CSL-nya kapan ya? Besok ya? Atau minggu depan ya? Lupa. Nggak tahu ya. Saya kayaknya dikasih sebentar. Si Lia ngasih kemarin, Mbak Lia. Oh, bukan Lia sih, Dayu, Dr. Dayu. Harusnya kan kuliahnya minggu depan ini. PBL, Deng. PBL di awal minggu kedua. Oh, hari Kamis. PBL hari Kamis loh. Kamis besok. Izin dok, iya dok. Iya benar. Oke deh, selamat belajar ya. Nanti mungkin ketemu lagi. Oke, sudah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama.